Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat untuk kondisi di market kripto. Ini hampir semua koin mengalami pendarahan. Kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 95.276 US dollar, teman-teman. Kemudian Ethereum kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 3.288 US dollar. Jadi kita lihat di sini hampir semua koin mengalami penurunan, kecuali di sini kita lihat BNB mengalami kenaikan tipis 0,52%, diperdagangkan di angka 935 US dollar. Nah, kemudian kalau kita teman-teman melihat ke coin market capital maksud saya, kita dilihat di trading view, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di trading view, teman-teman ketik total ini kita lihat ini total. Ini kelihatannya selama 3 hari berturut-turut ini terjadi arus keluar dari market kripto, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini sekitar angkanya 3,19 triliun US dollar. Jadi selama 3 hari berturut-turut candle merah, artinya uang keluar dari market kripto, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat ini terjadi dead cross juga di indikator stokastik. Walaupun secara tren jangka pendek ini memang trennya sebenarnya masih tren kenaikan, tetapi 3 hari berturut-turut ini masih terjadi koreksi atau uang dalam jumlah besar keluar dari market kripto secara keseluruhan. Sehingga hari ini kita lihat di market kripto ini total nilai kapitalisasi pasar ada di angka 3,19 triliun US dollar, teman-teman. Nah, kemudian untuk Bitcoin sendiri kita lihat untuk hari ini mengalami koreksi 0,17%, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat beberapa informasi terbaru tentang Bitcoin. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Jadi teman-teman perhatikan di sebelah kanan ada informasi terbaru tanggal 17 Januari 2026 pada saat video ini saya buat. Ini Department of Justice di Amerika Serikat, DOJ, ini mempertahankan Bitcoin yang disita, teman-teman. Jadi Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa mereka itu tidak melelang 57,5 Bitcoin yang disita dari kasus Samurai Wallet sesuai dengan perintah eksekutif dari Donald Trump nomor 14233, teman-teman. Jadi perintah ini mengharuskan Bitcoin yang disita itu disimpan dalam Strategic Bitcoin Reserve yang saat ini memegang sekitar 328.372 Bitcoin senilai kurang lebih 31,3 miliar US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa hal ini menegaskan adanya peran Bitcoin sebagai aset strategis nasional sehingga mengurangi tekanan jual dalam jangka pendek, namun masih ada ketidakjelasan mengenai pengelolaan jangka panjang dari SBR atau Strategic Bitcoin Reserve, teman-teman. Kemudian untuk informasi berikutnya kita lihat di sini adanya aliran dana ETF yang kembali menguat pada tanggal 17 Januari 2026. Jadi ETF Bitcoin Spot itu mencatat aliran masuk bersih sebesar 1,8 miliar US dollar pada minggu lalu, dan itu membalikkan aliran keluar sebesar 681 juta US dollar sebelumnya. Jadi EBIT dari BlackRock memimpin, menandakan adanya permintaan institusional yang kembali meningkat. Jadi harga Bitcoin naik kembali di sekitar 94.800 meskipun masih di bawah puncak tahun 2025 sebesar 126.000 US dollar, teman-teman.
Bahkan kalau kita lihat di sini Bitcoin sebenarnya sudah naik di angka 95.300 US dollar, teman-teman. Kemudian apa maknanya ini? Artinya adalah bahwa aliran dana ETF ini akan membantu menyerap pasokan di pasar sehingga akan mengurangi resiko penurunan harga. Jadi jika aliran masuk ini berlanjut, harga bisa lebih stabil meskipun ada resisten penting di angka 92 dan 94.000, teman-teman. Tapi kita lihat itu untuk resistennya sudah berhasil ditembus, karena kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini sudah ada di angka 95.000, teman-teman. Kemudian adanya rancangan undang-undang kripto yang mengalami penundaan. Jadi informasi tanggal 17 Januari 2026, rancangan undang-undang struktur pasar kripto di Amerika Serikat mengalami penundaan karena adanya kritik dari Bitwise dan Coinbase. Kekhawatiran utama meliputi aturan DeFi yang tidak jelas dan usulan larangan pemberian hadiah stablecoin, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa penundaan ini memperpanjang ketidakpastian regulasi yang berpotensi memperlambat adopsi institusional, teman-teman. Namun para pemimpin industri berpendapat bahwa tidak ada rancangan undang-undang itu lebih baik daripada rancangan undang-undang yang buruk, teman-teman. Jadi untuk menghindari kerangka kerja yang terlalu membatasi. Jadi ini adalah beberapa informasi tentang Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini 3 hari berturut-turut Bitcoin mengalami penurunan. Kemudian secara jangka pendek ini trennya masih tren kenaikan, teman-teman, karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Namun kalau secara jangka panjang ini memang masih tren penurunan karena harga masih belum mampu menembus EMA 200 hari, teman-teman. Jadi yang teman-teman perhatikan garis kuning ini adalah EMA 200 hari. Kemudian masih ada kecenderungan untuk penurunan juga sebenarnya kalau kita melihat secara teknikal, teman-teman, memakai indikator stokastik. Ini kalau kita bicara tren. Namun sekarang kita akan bicara dari perspektif trading view, teman-teman. Jadi di trading view dengan menggunakan sekitar 26 indikator yang berbeda untuk Bitcoin pada hari ini tanggal 17 Januari 2026, ini untuk moving average sinyalnya adalah sinyal pembelian dan osilator sinyalnya pembelian, teman-teman. Jadi ini menggunakan 26 indikator yang berbeda. Hari ini kalau kita lihat moving average digabungkan dengan osilator, hasilnya sinyalnya adalah sinyal pembelian untuk Bitcoin pada hari ini. Ini adalah analisa dari trading view, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.